Karya tulis ini ditulis oleh Putri Apriani, Arif Rinaldi Dikanda, dan Irfan Ali. Untuk tahun pembuatannya itu masih di tahun 2023, masih baru ya. Untuk nomor jurnalnya ada ini. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Kalau di sini kita lihat dari judul mungkin sudah bisa kita ketahui bahwa yang menjadi highlight dari karya tulis ini adalah perihal stunting ya. Kalau di sini informasinya stunting masih mempengaruhi sebagian besar penduduk Indonesia di mana frekuensinya adalah 37,2%. Artinya tingkat balita stunting di Indonesia itu meningkat dari tahun sebelumnya yang semula adalah 35,6% pada tahun 2019 dan 36,8%. Dan untuk saat ini adalah 37,2%, artinya ada kenaikan seperti itu. Nah, ini mungkin sekedar pengertian secara umum aja. Jadi apa sih stunting itu? Stunting itu merupakan suatu kondisi di mana seorang anak ataupun balita mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya sehingga tinggi badan ataupun berat badannya tidak sampai pada standar balita normal pada umumnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat penilaian status stunting balita dapat ditentukan melalui beberapa parameter, diantaranya adalah pengukuran tubuh manusia ataupun disebut dengan istilah antropometri ya. Nah, ini ada beberapa umur, berat badan, dan tinggi badan yang bisa kita jadikan parameter untuk pengukurannya. Kemudian, nah di sini ada dilampirkan juga oleh penulis. Kalau kita baca secara singkat saja, jadi di bawah di axis X ini ada usia ya, usia balita. Kalau yang pink ini untuk gadis, anak perempuan, sedangkan kalau yang biru itu untuk anak laki-laki ya. Kalau kita lihat dari aksisnya, aksis X ini ada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hingga 5 tahun. Kemudian aksis Y-nya adalah tinggi badan yang seharusnya. Jadi sebagai contoh, ketika seorang anak berusia 5 tahun ya, 5 tahun, ini bisa kita lihat harusnya tinggi badan dari anak tersebut normalnya adalah 110 cm seperti itu. Kalau misalnya dia kurang dari itu, maka ada kemungkinan bahwa anak tersebut terkena stunting seperti itu. Ini untuk anak perempuan, sedangkan yang bawah adalah grafik untuk anak laki-laki. Oke. Apa sih tujuan dari penulisan karya tulis ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui klasterisasi ataupun pengelompokan status stunting balita yang didapat berdasarkan parameter yang tadi. Di antaranya adalah usia, berat badan, dan tinggi badan. Dan nantinya akan kita gunakan sebagai kategori pengelompokan ataupun klasterisasi. Di sini penulis menggunakan algoritma K-means clustering ya. K-means clustering ini merupakan salah satu algoritma yang cukup populer dan sering digunakan dalam proses klasterisasi. Apa sih klasterisasi itu? Klasterisasi merupakan pengelompokan data berdasarkan kemiripan dari data tersebut ya. Sini ada pengertiannya ya, ini dijelaskan lagi oleh penulis: stunting, data mining, kemudian klasterisasi, algoritma K-means, rapid miner. Nah, di sini penulis menggunakan aplikasi rapid miner untuk melakukan pengolahan ataupun data mining. Ini ada metodologinya, pengumpulan data, kemudian perancangan. Nah, di sini bisa kita lihat adalah data set yang dimiliki oleh penulis sebelum data ini nantinya akan diolah dengan menggunakan aplikasi rapid miner. Jadi di sini penulis memiliki 395 data dengan beberapa feature, diantaranya adalah nomor, nama balita, alamat, jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian ini adalah step by step untuk data miningnya. Mengimport data pada aplikasi Rapid Miner, kemudian dipilih. Ini adalah preview data yang dimiliki oleh penulis tadi setelah dilakukan import. Kemudian di sini bisa kita lihat pemilihan atribut. Jadi dari total 7 atribut tadi kita pilih lagi mana atribut yang akan kita gunakan untuk proses data mining. Sehingga
Data yang tadi akan di-convert ataupun diubah sehingga menjadi seperti ini. Jadi hanya ada nama balita, umur, berat badan, dan tinggi badan. Selanjutnya adalah proses pre-processing data ataupun pembersihan data. Pre-processing data ini adalah untuk pembersihan data ya. Jadi ketika ada sebuah data yang memiliki nilai yang tidak sesuai, maka itu akan dibersihkan seperti itu. Baik itu di normalisasi datanya ataupun dihapus dari dataset. Kemudian transformasi data, dan hasilnya adalah ini. Dari hasil data mining yang dilakukan oleh penulis, kesimpulannya adalah data tersebut memiliki 2 klaster ya. Ini sudah bisa kita lihat terbagi menjadi 2 klaster dengan rincian sebagai berikut ini untuk model grafiknya. Kemudian model dotnya scatter ya, scatter. Kemudian ini adalah model barnya. Dan di sini juga penulis sudah memberikan rinciannya, yakni sebagai berikut. Jadi data tadi terbagi ataupun dikelompokkan menjadi 2 klaster. Klaster pertama itu ada 392 balita dengan total balita normal sebanyak 285 balita, kemudian balita stunting sebanyak 107 balita. Kemudian klaster yang kedua ataupun C1 kalau di sini ya. C1 itu ada 3 anggota klaster ataupun 3 balita yang terdiri dari 2 balita normal dan 1 balita stunting. Sehingga dari proses klasterisasi ini kalau kita lihat total balita normal itu ada 287 balita dan balita stunting ada 108 balita. Nah, di sini penulis juga melampirkan standar antropometri tinggi badan ideal berdasarkan usia ya. Dan ini adalah hasil perhitungannya, data miningnya diperoleh DBI 0.007, di mana ketika nilai DBI ini mendekati 0, itu artinya algoritma yang digunakan itu sudah tepat seperti itu, sudah mendekati baik. Nah, ini semakin baik klasternya ya. Oke, ini kesimpulannya. Jadi setelah dilakukan proses klasterisasi dengan menggunakan algoritma K-means, didapatkan 2 klaster, di mana klaster pertama, klaster 0 itu terdapat 392 balita dengan nama ini dan yang lainnya. Kemudian di klaster 1 terdapat 3 balita dan jumlah balita normal sebanyak 287 balita dan jumlah balita stunting sebanyak 108 balita. Tentunya ini berdasarkan standar antropometri ataupun standar ideal balita. Kemudian ini adalah list daftar pustaka yang dicantumkan oleh penulis. Mungkin itu saja untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam hal penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.